Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fasa, salah satu mahasiswa dari STI Pasundan, jurusan akuntansi. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perdagangan internasional. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah tahu ya. Tapi mari kita ulas tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama itu ada perdagangan dan yang kedua itu internasional. Nah, dari pengertian perdagangan itu dapat diartikan ada aktivitas jual beli, bertemunya penjual dan pembeli dalam rangka mencari keuntungan. Nah, dan untuk internasional itu jadi itu kaitannya ada kerjasama antara dua buah negara atau lebih dalam rangka mencapai tujuan, yaitu keuntungan juga. Jadi untuk perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan jual atau beli antara pembeli dan penjual dalam bentuk ekspor atau impor ya, dalam rangka mendapatkan keuntungan. Ada ekspor dan impor teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ekspor. Nah, ekspor itu yaitu menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Nah, impor itu yaitu membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, secara sadar atau tidak, kita semua sebetulnya sudah melakukan perdagangan internasional. Seperti contohnya, yaitu kita dapat membeli barang-barang branded dari luar negeri yang ada di dalam negeri. Ya, contohnya kita pergi ke toko, di sana kita dapat beli sepatu dari buatan luar negeri, ataupun begitu sebaliknya dengan impor. Nah, di zaman era digitalisasi ini kita semua mampu mengirim hasil buatan dalam negeri itu diperjualbelikan di luar negeri dengan marketplace yang sudah tersedia sekarang ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional yang pertama itu ada teori merkantilisme teman-teman semua. Nah, teori merkantilisme ini yaitu memandang suatu kekayaan negara itu diukur hanya dengan banyaknya emas atau perak. Begitu. Untuk selanjutnya ada teori keunggulan mutlak. Nah, keunggulan mutlak ini adalah ketika suatu negara dapat menyediakan besaran produksi barang atau jasanya untuk kebutuhannya itu di dalam negeri sudah tercukupi. Nah, dia bisa mengekspor ke luar negeri. Contohnya seperti Arab Saudi nih teman-teman. Nah, Arab Saudi itu dapat penghasil sumber daya alam minyaknya itu banyak sekali. Nah, dia bisa mengirim ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu mungkin salah satu dari contoh teori keunggulan mutlak. Nah, yang selanjutnya ada teori keunggulan komparatif, teman-teman. Nah, itu sama saja dengan mutlak, hampir sama. Jadi, untuk komparatif ini yaitu keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Seperti contohnya Indonesia membeli kemeja dari Cina karena biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Sebaliknya Cina membeli sendal dari Indonesia karena untuk produksinya lebih murah gitu untuk membelinya daripada membuat. Akibat dari perdagangan internasional itu apa sih gitu ya? Di sini adanya pertukaran barang atau jasa yang seperti saya jelaskan, yaitu mungkin ke ekspor atau impor. Jadi suatu negara itu dapat bertukar barang atau jasanya ya. Jadi kita dapat memberikan barang kita ke luar negeri, begitupun dari luar negeri dapat memberikan barangnya itu ke dalam negeri untuk diperjualbelikan. Nah, untuk selanjutnya ada pertukaran sumber daya manusia. Nah, seperti contohnya mungkin Jepang ya. Jepang itu kekurangan untuk sumber daya manusianya, sedangkan di Indonesia kita banyak sumber daya manusianya. Nah, jadi faktor sumber daya ini juga mendukung. Jadi contohnya ada tenaga kerja asing dan tenaga kerja kita yang di luar. Nah, itu merupakan akibat dari perdagangan internasional. Nah, untuk selanjutnya adanya perluasan teknologi teman-teman nih. Nah, seperti apa contohnya yang baru-baru ini? Sebelumnya kan kita tidak punya nih untuk teknologi kereta cepat. Nah, dengan adanya kerjasama tentang perluasan teknologi dengan Cina, nah sehingga Indonesia sini bisa membuat untuk kereta cepat di Indonesia. Nah, mungkin contohnya seperti itu untuk adanya perluasan teknologi.
Nah, untuk selanjutnya itu munculnya kerjasama ekonomi antara negara. Nah, ini benar-benar ya teman-teman. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini antar negara itu dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dari negaranya tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan sosial dan budaya. Nah, untuk budaya juga kan tidak akan ada di negara-negara lain ya. Jadi satu negara pasti punya khusus itu tentang budayanya masing-masing. Seperti contohnya hal Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan seni batiknya ya. Nah, jadi dengan adanya batik ini menarik negara-negara lain untuk datang ke Indonesia, contohnya untuk melihat bagaimana produksi batik dan sebagainya macamnya. Nah, itu mungkin akibat dari perdagangan internasional. Untuk selanjutnya, teman-teman, ini ada devisa nih. Devisa itu apa sih ya? Devisa itu alat bantu pembayaran antar negara. Nah, jadi ketika tadi ada ekspor, impor. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Nah, di sini ada devisa namanya alat pembayaran antar negara. Nah, devisa ini adalah semua alat pembayaran diterima di dunia internasional. Alat pembayaran sumber dari devisa berasal dari apa aja? Yang pertama, yaitu hasil dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, peminjaman kredit dari luar negeri. Yang ketiga, bantuan atau hadiah dari luar negeri. Yang keempat, pariwisata. Yang kelima, kiriman dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, itu berupa alat devisa namanya ya, untuk pertukaran mata uangnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada fungsi dari devisa. Fungsinya apa sih devisa itu? Yang pertama, membayar impor barang dan jasa. Yang kedua, membiayai keduat atau konsulat di luar negeri. Yang ketiga, membiayai perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. Yang keempat, yaitu membayar asuransi utang luar negeri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak dari perdagangan internasional terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, untuk dampaknya ada kan tadi untuk perdagangan internasional ada ekspor dan impor ya. Nah, di sini untuk dampak dari ekspor itu apa sih? Dampak dari negatifnya ekspor itu apa sih? Nah, kalau untuk dampak dari ekspor yaitu pertama, memperluas lapangan kerja seperti halnya yang tadi. Jadi untuk sumber daya manusia di Indonesia ini dapat bekerja di luar negeri. Nah, untuk selanjutnya yaitu meningkatkan cadangan devisa. Nah, jadi semakin kita banyak ekspor, begitupun dengan pemasukan atau devisa itu alat pembayarannya ya teman-teman. Yaitu pun dapat meningkatkan devisa teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu memperluas pasar karena dapat memperluas hasil produksi ke seluruh luar negeri. Ya, itu jelas. Jadi dengan banyaknya barang-barang yang jual negeri kan dapat menghasilkan omset ataupun pendapatan. Nah, untuk selanjutnya dampak negatif dari ekspor. Dampak negatif dari ekspor yang pertama itu ada menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Nah, jadi kalau misalkan kita sering ekspor gitu ke luar negeri tanpa memperhatikan bagaimana kondisi di dalam negerinya dulu, nah itu nanti dapat terjadi kelangkaan. Nah, langkah baiknya ketika sebelum kita ekspor itu kita harus lihat dulu nih bagaimana ketersediaan kecukupan barang untuk di negara kita. Nah, kalau misalkan sudah tercukupi, baru kita bisa mengekspor keluar ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya itu menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Iya betul. Nah, jadi jika diekspor terus sumber daya alam yang ada di kita, nah itu pun nanti akan menyebabkan kerusakan alam ataupun kita jadi mungkin efeknya nanti ada di kita lah, di lingkungan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dampak dari positifnya impor teman-teman. Nah, yang pertama meningkatkan kesejahteraan konsumsi karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang yang tidak dapat di dalam negeri. Nah, seperti halnya yang tadi ketika kita tidak dapat memproduksi barang tersebut, nah kita dapat membelinya dari luar negeri. Nah, jadi untuk pasokan barangnya kita tercukupi. Nah, untuk selanjutnya meningkatkan industri di dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Ya seperti contoh halnya ya misalkan kan untuk sumber daya alam itu tidak akan sama ya dari suatu negara.
Nah, seperti halnya di sini kita tidak dapat nih memproduksi minyak gitu ya. Nah, kan kita bisa impor dari Arab Saudi. Nah, jadi kita tidak boleh. Jadi itu mungkin salah satu positif dari impor itu. Jadi barang yang tidak ada di dalam negeri dapat diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan di dalam negeri, seperti itu mungkin. Untuk selanjutnya, ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara yang maju. Nah, seperti contoh hal yang tadi dari Cina, yang sebelumnya kita teknologi untuk kereta cepat kita tidak punya. Nah, dengan adanya kerjasama atau impor dari luar negeri, dari Cina khususnya, nah kita jadi punya, mungkin seperti itulah. Untuk dampak negatifnya dari impor itu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Ya, jadi contohnya kita mempersempit lah untuk karya dalam negeri karena dengan adanya barang-barang dari luar negeri tersebut. Nah, menciptakan pengangguran artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja karena dengan adanya mungkin tadi tenaga asing atau SDM kita kalah bersaing, ataupun misalkan perusahaan-perusahaan di kita dengan UMKM kalah dengan perusahaan yang datang dari asing dengan modal yang cukup besar, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pastilah ada manfaat dan hambatan nih dari perdagangan internasional itu. Nah, di sini untuk manfaatnya yang pertama, kebutuhan setiap negara terpenuhi. Betul ya teman-teman ya. Jadi manfaat perdagangan internasional itu ketika negara tersebut tidak dapat mencukupi, kita dapat mengimpor dari luar negeri. Jadi kebutuhan pangan atau kebutuhan barang dan jasanya itu dapat terpenuhi oleh impor. Yang kedua, menambah devisa negara. Betul ya, dengan adanya kegiatan interaksi ekspor dan impor itu dapat menambah devisa negara tersebut. Yang ketiga, dapat diadakan spesialisasi produksi, seperti contoh halnya tadi spesial seperti contoh Arab, yaitu khusus spesial dalam minyak karena di sana banyak sumber daya alamnya. Contoh halnya seperti Indonesia dengan misalkan dengan rempah-rempahnya, dengan misalkan batiknya dan segala macam lah itu. Untuk selanjutnya, dapat mempererat hubungan persahabatan antar negara. Nah, jadi adanya kerjasama tersebut dapat membantu saling menguntungkan antar negara dan menjalin hubungan kerjasama yang baik. Nah, yang selanjutnya itu mendorong kemajuan iptek. Jadi kita dapat menyokong negara mana yang belum ada teknologinya, kita dapat membantu teknologinya, seperti itu teman-teman. Yang terakhir itu memperluas pasar atau jaringan konsumen. Betul ya. Jadi produk-produk kita bisa ada di dunia, mendunia lah kalau bahasanya seperti itu. Nah, untuk hambatan sendiri pasti adalah hambatannya apa? Yang pertama yang pasti perbedaan mata uang. Betul ya, yang misalnya contoh Indonesia rupiah, ya ada dolar di luar negeri. Nah, mungkin itu salah satu ada hambatan juga dari perbedaan mata uang. Untuk selanjutnya, kebijakan impor suatu negara proteksi. Jadi mungkin contohnya ada, jadi tidak bisa hambatannya, kita tidak asal bisa masuk mengirimkan barang ke luar negeri, itu karena di negara tersebut pasti ada aturan-aturannya bagaimana tentang ekspor dan impor. Nah, selanjutnya kuota impor. Nah, kuota pun pasti dari suatu negara dibatasi, tidak mungkin kan harus impor sehingga dapat negara tersebut tuh berkegantungan dengan negara lainnya. Nah, itu kan tidak boleh ya, pasti hambatannya seperti itu teman-teman. Jadi negara tersebut pun mempunyai aturan tentang ekspor dan impornya. Nah, yang selanjutnya ada perang atau resesi. Nah, dengan adanya perang ini dapat mengganggu sekali untuk kegiatan ekspor atau impor terhadap negara-negara. Nah, untuk selanjutnya adanya tarif yang dibebankan pada atas atau melintas suatu pabean. Ya, untuk selanjutnya yaitu prosedur ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini juga ada kebijakan internasional. Kebijakan internasional yang pertama ada proteksi, ada perdagangan bebas, dan ada politik dumping. Nah, seperti apa? Mari kita bahas sedikit-sedikit. Nah, untuk proteksi ini, jadi proteksi itu apa sih? Nah, proteksi itu
kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, bentuk-bentuk dari proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain, yang pertama ada larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan premi. Untuk selanjutnya yaitu ada perdagangan bebas. Nah, apa itu perdagangan bebas? Jadi perdagangan bebas ini adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Nah, itu hanya berlaku bagi negara-negara yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas. Untuk selanjutnya ada politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing yang memperluas pasar, ya. Contohnya seperti mobil Jepang di Singapura dijual dengan harga 1 juta yen. Sementara di Jepang dijual dengan harga 1,4 juta yen. Nah, jadi barang mobil Jepang itu lebih murah nih di negara Singapura dibandingkan negara produksinya di Jepang. Nah, seperti hal contohnya misalkan ada mie instan di Malaysia dijual dengan 500 misal, sedangkan di dalam negeri dijual 750. Nah, begitu. Itu mungkin dari penjelasan sedikit tentang politik dumping. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya, yang pertama perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara yang tujuannya sama-sama ingin mencari keuntungan. Nah, seperti simbiosis mutualisme. Nah, untuk selanjutnya devisa. Nah, devisa itu adalah alat pembayaran yang diterima di luar internasional sebagai alat pembayaran. Yang ketiga ada kegiatan jual beli barang di dalam negeri tidak menimbulkan masalah alat tukar karena menggunakan mata uang yang sama. Yang keempat, kita bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Nah, semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin banyak pula kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang perdagangan internasional. Oke, teman-teman, setelah tadi mendengarkan penjelasan tentang perdagangan internasional, nah sekarang kita akan ilustrasikan atau studi kasusnya ya. Di sini saya mendapatkan satu kasus untuk ekspor buah kiwi dari Selandia Baru ke negeri Cina. Nah, di sini Selandia Baru merupakan salah satu produsen buah kiwi di dunia. Nah, untuk Cina di sana populasinya sangat besar ya dan meningkat sehingga permintaan akan buah-buah yang segar dan berkualitas tinggi menjadi target utama bagi eksportir kiwi dari negara Selandia Baru. Nah, di sini ada permasalahan. Yang pertama, persaingan dengan produsen buah dari negara lain. Yang kedua, kebutuhan akan standar kualitas yang tinggi dan sertifikasi. Dan yang ketiga adalah hambatan logistik dan biaya pengiriman. Nah, untuk strategi bagaimana nih Selandia Baru untuk mengatasinya? Yang pertama, mungkin harus meningkatkan kualitas produk. Nah, mengadopsi teknik pertanian modern ya, dan memastikan buah kiwi dipanen pada waktu yang tepat untuk menjaga kualitasnya. Yang kedua, sertifikasi dan kepatuhan regulasi. Nah, mendapatkan sertifikasi internasional untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan di Cina. Nah, jadi kalau sudah bersertifikasi, jadi untuk negara Cina itu tidak akan ragu lagi untuk mengirimkan buah dari negara Selandia Baru ke negara Cina. Nah, yang ketiga, logistik dan distribusi. Nah, menyusun rantai pasokan yang efisiensi untuk memastikan buah sampai dengan kondisi yang segar. Nah, maka dihasilkanlah penjualan kiwi di Cina meningkat signifikan dan Selandia Baru akan menjadi salah satu pemasok utama buah kiwi di pasar tersebut. Nah, mungkin itu paparan atau sekaligus tadi kasus strategi dan hasil yang bisa saya utarakan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.